Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kemamadasan membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tugas bangsa, santun dari bawah. Pertama bahwa selamat datang di peserta rombongan di Mandua Kota Semarang ini dengan merasakan pikul-pikul. Semoga kedatangan panjenengan semuanya ini tetapi membawa keberkahan dan membawa kemajuan Mandua Kota Semarang. Insya Allah dari sisi sarana prasarana sudah sangat meyakinkan untuk dipilih masyarakat menjadi bagian dari madrasah pilihan Kota Semarang. Dan tentu ini perkembangan yang sangat pesat di Mandua Kota Semarang setelah di kepemimpinan Pak Junedi. Kita bisa merasakan, saya merasakan betul karena saya alumni BPA dari sisi Lamongan pindah ke Gajah Mungkur, pindah lagi ke Patimura, pindah lagi ke sini. Saya merasakan betul bagaimana tersiok-sioknya untuk mencari tempat di Mandua. Dan bertahun-tahun termasuk sarjana saya adalah penelitian di Mandua. Jadi satu saya di Yayasan Warisono itu dulu pertama saya meneliti di Mandua. Karena saya menganggap bahwa Mandua itu mantan PDAM, maka saya teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala kulli syai'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di Mandua Kota Semarang dari Komite Mandua Kota Semarang. Juga sahabat-sahabat kami guru dan tenaga pendidikan pada Mandua Kota Semarang yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat yang kayaknya nanti semakin lama semakin menghangat. Semakin lama semakin menghangat karena nanti akan membahas sesuatu yang memang sangat urgent untuk kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita kita syabat yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi Pak Kasipema cerita tentang bahwa dulu cikal bakalnya Mandua Kota Semarang ini adalah di yang sekarang di tempat kami. Jadi kalau dulu masih ada bekas gedungnya, sekarang gedungnya sudah habis semua. Terakhir yang sekarang dibangun gedung baru itu dulu masih ada satu bangunan yang benar-benar mulai tinggalannya PGA. RA sudah dirombak juga, sudah tidak jelas, sudah ada bangunan tambahan. Masjid sudah tidak ada. Jadi benar-benar sudah sejarah masa lalu bekas PGA di kanan kami itu sudah tidak ada bekasnya lagi. Tinggal tandon kalau misalnya. Tinggal tandon dari belakang. Jadi memang ya nasibnya Mas Pak Kasipema bahwa ketika dia sekolah harus pindah-pindah dari sana ke pertama Patimura dulu. Dan kebetulan juga gara-gara itu juga dulu kantor Pemkab Kota Semarang itu ada di Jalan Cipto.
Jalan situ dulu itu. Iya, jalan situ. Nah, tapi karena nasibnya sekarang kantornya ada di atas semua. Waktu awal-awal pindah ke sana, banyak orang pulang kota itu sering banget dengan orang kaki. Karena merasa mereka dijauhkan. Nah, rumahnya rata-rata punya rumah di kota, di Tunas Lembusari. Rata-rata orang pulang dulu di situ punya rumah di Lembusari. Tahu-tahu kantornya ada di Manyara. Jangan jauh banget. Jadi banyak orang semoga kalau generasinya Pak Rodi sudah rendah. Generasi yang dulu dan saya sih juga bukan pelaku, tapi zaman-zaman senior-senior kami itu orang-orang rumah kota dengan kami itu merasa tidak nyaman. Pak Junaidi 4 tahun melaksanakan tugas. Kalau di sini kan sudah berapa tahun belum? Baru 2 tahun. Ya. Jadi Pak Junaidi itu pas 4 tahun kami harus menilai rutin 4 tahunan. Yang tahunan dilakukan oleh Bapak Ibu Pengawas itu tahunannya. Tapi 4 tahunannya dilakukan oleh kami dan Provinsi Jawa Tengah. Beliau memang baru 2 tahun lebih sih. Tapi secara total beliau sudah menjabat selama 4 tahun. Karena sejatinya PKKM ini yang kami nilai bukan jenengan semua. Walaupun si besar saya ngerti jenengan semua. Yang sampai jenengan semua. Jadi sekali lagi yang saya nilai bukan jenengan semua, juga bukan lembaga madrasah. Yang kami nilai adalah kinerja kepala madrasah. Dalam hal ini adalah kinerja Pak Judi. Maka nanti yang paparan Pak Judi ini sangat pribadi. Tapi tidak mungkin juga ketika beliau berikan paparan kok semuanya dikerjakan sendiri, tidak mungkin. Maka dia membentuk tim yang terdiri dari jenengan semua. Sekali lagi ini adalah amanah pimpinan yang harus dilakukan dan yang harus dilakukan oleh kami sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja kami juga. Ketika kami menempatkan Pak Jun di sini, apa sudah tepat atau belum? Apakah tadi sudah disampaikan belum diperpanjang atau tidak? Walaupun kayaknya tidak ada sejarahnya. Walaupun dulu pernah ada. Jadi saya pernah punya teman tinggal pensiun beberapa bulan lagi. Atau ada perpanjangan dari 56 jadi 58. Iya, itu SK pensiunnya sudah terbit. Akhirnya perpanjangan, umumnya orang sudah mau santai-santai di rumah, suruh berjalan. Sama yang ada juga yang dulu kan dulu 58. Dulu 58, sekarang 60. Sama sudah ada yang sudah siap-siap pensiun. Wah, saya nanti akan kalau pensiun, contoh saya jadi nanti kalau pensiun itu sudah punya rencana, pernah terjadi. Pernah terjadi. Sekarang berapa Pak pendaftarnya? Ya daftar. Ya daftar. Berarti proyeknya ditolak. Sekarang seperti itu. Animo masuk madrasah sangat tinggi, terutama di madrasah negeri. Walaupun kalau kami hitung rata jumlah madrasah dengan jumlah siswa kita, sebenarnya masih lebih gede. Rata RAMI MSMA itu ada 11.800 jumlah madrasahnya. Jumlah siswa itu 1.600 se-Jawa Tengah. Jadi rata satu madrasah itu siswanya 150. Maka kalau di sini siswanya sampai 1.000-an, maka ada madrasah yang pasti di bawah 150, ada rata-rata 150. Jadi saat ini memang madrasah begini rata-rata sudah sehat semua. Sudah sehat semua. Tapi ini PR kita, Pak Pengawas. Jadi tolong yang namanya program sahabat madrasah itu benar-benar diterapkan. Banyak madrasah-madrasah swasta kita yang kondisinya memprihatinkan, baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi jumlah siswa. Jadi kita saat ini gagah kaya, tapi di atas apa ya? Tapi bukan kita ada di atas munasnya madrasah-madrasah lain yang kebetulan cek digitasi. Di KKM sini ada berapa madrasah lain? Di madrasah sini? Itu madrasahnya? Satu kota Semarang. Ya satu kota Semarang. Tapi yang KKM sini, apa? Bisa satu-satu KKM ini. Oh, kota Semarang. Berapa jumlah siswa yang terbesar yang swasta selain yang itu? Yang kayak MU ukuran kita tidak bisa bandingkan. Maka peran komite terhadap pembangunan madrasah
sangat dibutuhkan. Yang ada di sini mungkin kalau yang awal-awal oke lah negara yang baru. Tapi contoh ruangan ini tapi merasa tidak pernah memberi uang. Tapi ada ruangan ini. Sementara kalau yang memang resmi terbangun oleh negara itu adalah gedung yang depan. Gedung lain ada pemeliharaan, ada buatan taman, ada buatan lapangan. Itu inisiatif dari komite. Tapi kalau berharap kepada komite, tolong bukan hanya masalah fisik saja yang diperhatikan, tapi juga peningkatan SDM baik guru maupun siswa. Jadi kalau ada istilah besuki mobil itu memang nyata. Panduan Kudus yang sering berprestasi itu anggaran dari komite untuk peningkatan siswa yang ikut kompetisi itu minimal 1 tahun 1 miliar minimal. Jadi ketika anak kompetisi minimal satuan itu habis 50 juta lebih satuan. Lalu sebenarnya dari mana? Orang Kudus saja ambil dosen dari UNES, dari UNDIP. Nah kita yang punya UNDIP, kita yang punya UNES, kenapa tidak melakukan itu? Sementara kalau dari FIPA tidak mungkin, dari anggaran kita tidak mungkin, maka kami harus minta tolong pada komite. Jadi sekali lagi, terima kasih atas peran serta komite kepada kami, tapi kami juga minta komite juga bisa memperhatikan tadi peningkatan SDM, baik guru maupun siswa. Guru dilatih kemana dibiayai dari komite karena memang kalau dari anggaran bisa. Saya kira itu nanti secara teknis Mas Agus Lukman yang akan menilai dengan sebuah menilai kerja Pak Suneti dan insya Allah biasanya sih ini hari Jumat ya, bukan nanti sebelum jam 3 sudah selesai. Tapi kalau sebelum Jumat ya mungkin Mas Agus ya. Biasanya sebelum jam 3 sudah selesai. Kami berharap penilaian ini bisa menjadi bahan masukan untuk kami untuk mengambil kebijakan ke depannya berdasarkan perubahan 2 kota Semarang. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih maaf. Yang terhormat Bapak Bidang Madrasah Bapak Haji Ahmad Maidi, yang saya hormati Bapak Fahri, Kasih Kota Semarang, Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Bapak Komite Madrasah, dan Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati. Sesi pertama untuk seremonial atau pembukaan sudah selesai, maka dilanjutkan sesi berikutnya adalah presentasi kepala madrasah. Dalam presentasi kepala madrasah ini adalah penyampaian hasil kinerja Pak Kepala Madrasah selama 4 tahun terakhir. Bisa disampaikan secara utuh 4 tahun atau menyampaikan 2 tahun di Mandua Kota Semarang. Kalau Pak Junedi ini sudah pede dengan performa dan kinerja selama hanya di Mandua Kota Semarang, tidak masalah. Jadi dipresentasikan hasil kinerjanya yang bisa menggambarkan sampai kinerja di dalam indikator. Yang pertama, usaha pengembangan madrasah, tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi pada guru dan tenaga pendidikan, dan hasil kinerja kepala madrasah yaitu prestasi. Waktu presentasi 30 menit Pak Junedi, kurang dari 30 menit akan lebih baik karena ini dari Jumat, sehingga bisa lebih cepat. Dan kami persilakan monggo mau berdiri atau duduk bersama kami persilakan. Waktu 30 menit dan presentasi kepala madrasah kami persilakan kepada Pak Junedi. Monggo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kadif Amil Ahmad Provinsi Jawa Tengah serta Bapak Usman, Bapak Kadif Denmark, Kadif Humas Kota Semarang, Bapak Dr. Abdul Haji, serta pengawas guru dan Pak Diki, Ketua Komite beserta pengawas komite, Bapak Dari Merentah Hati dan
dari internal Bapak Ibu Destiani, Pak Suwarno dan Pak Masuki, seluruh tim PKKM Patauna Mandor Sastra Malang yang kami hormati. Alhamdulillah bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama melakukan evaluasi 4 tahunan bersama Bapak Kabid dan seluruh tim penilai dalam rangka untuk mengevaluasi selama 4 tahun sehingga kami bisa lebih memberikan support dan dorongan untuk lebih baik bekerja ke depannya nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan bahwa kami ditugaskan ke sini itu per Maret tahun 2022. Jadi belum ada 3 tahun, ya sekitar 2 tahun setengah. Sehingga PKKM ini itu sebagian masih dikendali. Tetapi apa yang kami sampaikan adalah ketika kami bekerja di sini. Nah itu sekarang saya ucapkan selamat datang di menilai PKKM 4 tahunan di Mandor Semarang yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Mandua ke depan sudah menjadi madrasah yang maju bermutu dan tentunya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah profil kami pacarnya di bebas. Jadi S1 saya dari Universitas Haji Masari Tebuirang Jombang, kemudian S2 dari UNES, kemudian pengalaman jabatan pertama kali di MTSN Gerobokan, kemudian MTSN juga Kota Semarang sampai tahun 2018. Kami juga bersama-sama Pak Kabid bagi semua memindahkan merelokasi dari Citandui ke Soekarno Hatta. Kemudian MTSN 2 Kendal tahun 2018 sampai 2022 dan yang terakhir sejak 2022 sampai sekarang bertugas di Mandua Kota Semarang. Pengalaman organisasi sekarang jadi sekretaris Perhubungan Jawa Tengah dan pengalaman kepelatihan ketika masih aktif di Marik dulu itu seperti yang ada di ini. Bapak Ibu yang kami hormati, next. Ini adalah kondisi madrasah pada awal penugasan saya di sini, Pak. Kondisi banjir, kumuh, kemudian ruang guru berdesak-desakan, tanpa AC, tanpa toilet. Toiletnya gabung dari satu dengan kantor PU waktu itu. Dan ini ketika hujan agak deras, agak saja. Kalau deras itu lebih dari itu. Ini foto-fotonya berbeda sekali, tapi hanya kami ambil sebagian saja. Kemudian yang selanjutnya, setelah kami ditugaskan di sini, bisa kami rangkum dalam video ini yang kami buat pada April 2023 sebagai ringkasan kami melakukan kerja-kerja bersama teman-teman dan seluruh pengurus komite. Ini kondisi sekarang wajah Mandua sudah berubah total berkat anggaran biasa yang difasilitasi dan dibantu oleh Pak Kabid dan seluruh jajaran agama mulai dari kota sampai pusat. Tanggal 25 April tahun 2024 kemarin, Mandua Kota Semarang telah memperingati HUT yang ke-34. Dengan usianya yang sudah cukup matang, ini eksistensi Mandua Kota Semarang telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada bangsa dan negara, terutama untuk wilayah Semarang dan sekitarnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini Mandua Kota Semarang telah mendidik sebanyak 1.230 siswa
dengan didukung sekarang 1.300 siswa dan 14 pegawai. Terdiri dari 35 sekarang ada 80 dari guru tersebut. MAN 2 Kota Semarang telah melaksanakan program-program unggulan. Di antaranya pengembangan kelas olimpiade baik sains maupun sosial. Kelas ini dipersiapkan untuk menggembleng dan mendidik siswa berprestasi untuk mengikuti kompetisi-kompetisi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di antaranya yang telah diraih adalah Olimpiade tingkat internasional, yaitu Hakimu Hong Kong International Mathematical Olympiad, meraih medali perak dan perunggu. Yang kedua, TIMU Thailand International Mathematical Olympiad, meraih medali perak dan perunggu. Yang ketiga, PINSU Philippines International Mathematical and Science Olympiad, meraih medali emas. Di samping itu, banyak prestasi tingkat provinsi dan tingkat kota. Yang kedua, pengembangan takdirul Quran. Program literasi yang telah dilaksanakan madrasah setiap pagi adalah hafalan Al-Quran khususnya juz 30. Dengan harapan lulus MAN 2 Kota Semarang siswa hafal juz 30 juga mampu mengamalkan amaliyah al-sunnah wal jamaah. Yang ketiga, pengembangan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Madrasah telah menjalin kerjasama dengan lembaga peneliti, yang antaranya dengan mendatangkan guru-guru dari Barat, baik dari Inggris, Prancis maupun dari Amerika, dalam rangka peningkatan kompetensi komunikasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan dan seni budaya. Pengembangan keterampilan ini dititik beratkan pada keterampilan seni rupa dan seni tari. Telah banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa kita di bidang ini. bidang komputer setos. Kemudian yang kelima adalah Pak Menteri bidang Agama olahraga, Prabowo bersama bidang futsal dan silat. Kita telah meraih juara baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Di antaranya adalah juara satu turnamen futsal tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pokari Fed di Jakarta. Samping itu, pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang gemilang. Pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap insan. Dan dokumen yang sudah disiapkan anak-anak madrasah, dokumennya hanya itu atau masih ada yang di luar? Di sini itu sudah semuanya itu ya. Kelihatannya sedikit cepat begini. Biasanya itu dokumennya itu biasa itu, tapi banyak itu belum tentu lengkap karena dokumen yang tidak formal kan juga. Tapi dokumen yang sedikit itu pentas gitu, soalnya. Ternyata nanti pentas tidaknya nanti tergantung kita cek satu persatu. Di rumah ini kita akan melakukan studi dokumen. Polanya Bapak Ibu, karena dokumen itu kalau penilai harus buka semuanya, kelihatannya akan kesulitan dan tidak akan efektif dalam penilaian. Maka pola yang sudah kita gunakan selama ini, saya minta izin kepada tim penilai semua, wakil panjenengan, saya akan proses dokumen itu satu persatu. Setelah itu saya simpulkan. Jadi apa yang saya proses dokumen yang disajikan, nanti akan saya simpulkan. Kesimpulan saya itu ada 4 klasifikasi grading.
Yang pertama, apabila saya menyampaikan dokumen lengkap sangat meyakinkan. Jadi kalau saya menyampaikan dokumen ini setelah saya proses, kesimpulannya adalah dokumen lengkap sangat meyakinkan, maka itu adalah diskusi untuk skor 4. Kalau saya menyampaikan dokumen lengkap tapi cukup meyakinkan, itu untuk skor 3. Jika kalau sangat itu 4, cukup 3. Kalau dokumen kurang lengkap, ini dalam 3 tadi yang dua lengkap semua, ini kurang lengkap. Kurang lengkap untuk meyakinkan, skor 2. Kalau saya menyampaikan dokumen tidak relevan, dokumen sangat terbatas, atau mungkin bahkan tidak ada dokumen, skor 1. Jadi dalam PKKN ada skor 0, adanya 1. Apapun yang dikerjakan kepala madrasah pasti melakukan semuanya, tetapi mungkin tidak cukup dengan hasil. Persoalannya itu, maka kita apresiasi nilai 1 ketika tidak ada dokumen itu. Apakah panjenengan menilai harus ikuti saya? Sebenarnya tidak harus. Jadi bisa ada dengan diberikan sebagai penilai itu kan diberikan otoritas kewenangan untuk menilai sesuai dengan keyakinan panjenengan. Walaupun saya menyampaikan lengkap sangat meyakinkan, ini kan saya yang menyimpulkan. Tapi kalau dengan punya persepsi lain itu bahwa lengkap cukup meyakinkan, belum apa-apa. Sebaliknya kalau saya menyampaikan lengkap cukup meyakinkan, tapi dia punya kesimpulan lain lengkap sangat meyakinkan, belum. Karena menurut saya sangat dan cukup itu perspektif, persepsi ya. Persepsi saya ini sangat, tapi jika punya kesimpulan lain itu cukup bisa jadi. Itu jika itu masih dalam taraf pelajaran. Tapi yang akal itu ketika saya menyampaikan dokumen tidak ada, dokumen sangat terbatas, dengan paksa misi skor 4 itu jangan aneh. Jelas dokumen tidak ada, kayak skor 4 itu aneh. Tapi kalau hanya persoalan sangat dan cukup ini masih bisa ditoleransi. Memang bola. Inilah letak objektivitas dan subjektivitas itu ya di sini nih. Wajar orang itu bisa dilihat dari sini. Nanti kelihatan tanpa saya ngawasi, tanpa saya maksa itu penilaian itu objektif dan tidak itu bisa kita nilai. Apapun itu, walaupun begitu, apapun itu. Saya ini tidak bisa kemudian tidak ada hak merubah nilai yang dengan kewenangan di sana. Kalau yang seharusnya itu di skor 4 dan ngasih skor 1, saya juga tidak akan merubah di 4. Itu tetap apa yang dia tuangkan di sana ya saya akan ganti input di aplikasi itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi dalam teknik penilaian studi dokumen ini polanya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu deh. Tapi kalau dia tetap bersikukuh tidak percaya dengan saya setelah saya proses kalau dengan Pak saya tidak proses nggak apa-apa monggo. Kalau orang marah lah bahasanya. Orang marah apa yang saya simpulkan kalau diproses sendiri lagi nggak apa-apa, kita persilakan. Matiwan. Masalah ini langsung. Kamu dengan persilakan. Kemudian teknik penilaian yang lain. Nanti ada wawancara Bapak Ibu. Wawancara ini bisa dilakukan tim penilai. Kalau guru dan tadi saya kira tidak perlu wawancara siapa orang dalam kan. Orang dalam. Kalau orang luar itu misalkan Pak pengawas, Pak Kasih, saya, Pak Komite mungkin membutuhkan dan untuk meyakinkan beberapa kompetensi Pak Kepala mau ditanyakan kepada wakil madrasah monggo. Karena di wawancara ini, jadi sebetulnya PKKN itu kan nilai kompetensi kepala madrasah. Di kompetensi kepala madrasah itu ada namanya kompetensi kepribadian dan sosial. Sehingga kepribadian dan sosial ini kan sulit dibuktikan dengan dokumen, dengan sosial dan kepribadian.
sangat memungkinkan itu dijawab dalam wawancara. Nanti ada beberapa indikator apa yang bisa diwawancarai kepada manfaatnya itu bisa. Tapi kita juga akan wawancara di ruangan itu juga secara terstruktur juga kepada beberapa siapkan pengelola sosial medianya, admin simpatika, pengelola jaringannya, nanti siapa nanti akan saya wawancara di sini. Itu Bapak Ibu. Kemudian tadi yang ketiga adalah observasi. Jadi objek observasinya seluruh lingkungan madrasah, seluruhnya, baik ruang guru, TU, laboratorium, perpustakaan, kemudian kantin, koperasi, semuanya bisa jadi objek observasi. Kalau saya tadi memang ada kaget sudah berubah sekarang, ya seperti saya katakan tadi di slide tadi itu memang kesini itu waktu PKK-nya Pak Zainuddin pada waktu itu. Dan katanya Pak Zainuddin pada waktu itu ya merasa mampu untuk menyiapkan sendiri ya katanya pada waktu itu, sehingga kita sudah sempat kaget banyak guru yang tidak terlibat yang memang tidak diajak terlibat kelihatannya pada waktu itu. Tapi saya melihat kelihatannya guru terlibat ini kata dipaksa untuk sadar sendiri. Awal salah memang jadi. Itu Bapak Ibu terkait dari penilaian. Nanti bisa penilaian bisa menuangkan, misalkan mau memberi skor 1 silakan dia tulis angkanya di kolom 1. Begitu juga kalau mau isi di skor 2 silakan isi di kolom 2 angka 2. Nanti kalau usah dijumlah, nanti biar kami yang berjumlah, dia hanya isi skornya saja. Itu Bapak Ibu menilai. Ada pertanyaan? Banyak dokumen ya. Di sini saya minta bantuan Pak dengan karena tidak tahu dokumennya di mana. Nanti saya minta bantuan Pak dengan untuk mengambilkan dokumen itu di depan deh. Kalau siapa satu fungsi di sini untuk menyaji dokumen dan ada Februari ya, Februari. Awal pelajaran. Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. 5 bulan itu kepalanya sudah Jun. Ya, strukturnya belum diganti tadi. Struktur untuk yang pertama itu masih lama, masih putih. Untuk yang di nah, saya mau tanya, perubahan struktur itu apakah harus di awal semester, awal pelajaran? Nah, seharusnya gimana perubahan struktur itu? Nah, terjadi pergantian pejabat. Siapapun yang disebut ada perubahan, dan kepalanya, dan pakannya, OTU-nya ada perubahan, harus diganti kan? Seketika diganti. Kalau saya menurut pelajaran, mau dalam pelajaran. Itu yang ingin saya buktikan. Berarti kita di sini masih polanya nunggu tahun pelajaran. Kemungkinan pasti itu juga lupa pas untuk pembuatan struktur, kemungkinan juga pasti tidak mungkin di data yang di ya, jadi ini perubahannya itu perubahan struktur itu tidak hanya kemudian di seperti dikatakan itu, semua administrasi yang kaitannya dengan struktur itu semuanya harus dirubah. Termasuk administrasi guru, itu namanya sebetulnya administrasi guru seperti RPP, seperti jurnal itu. Nama kepala siapa yang bisa memastikan Pak Kepala ini bisa 1 tahun? Jangan, strateginya gini. Kalau misalkan aman itu per semester baru aman lah. Tapi harus tahu. Kalau Pak Jun kalau tahun kas pensiun kemungkinan kecil di masih kecil kemungkinan. Tapi kalau sudah kepala lama di sini, dia harus pas-pas ini. Jangan-jangan administrasinya nanti kalau tidak atas tadaran ini, semua RPP kemudian apa sama apa jangan berarti bidang ya apa enggak gitu. Itu siasatnya. Itu dia. Saya hanya ingin menekankan kalau dengan waktu punya di awal tahun itu tidak apa. Itu dia. di sini mungkin Pak
Ini ada revisi struktur 2008. Nah, ini ada yang direvisi. Revisinya sudah dapat pelajaran di dalamnya. Maka itu dapat apa? Yang benar dapat apa? Jujurnya. 2 tahun. Yang benar jujurnya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun itu pasti ada perubahan. Oh, ini teruskan. Ya jangan bisa. Jadi SK-nya itu jadi tidak jelas. Kalau mau diperpanjang kemana kan sekarang ini. Perpanjang pada. Nah, kalau diperpanjang nggak apa-apa, tapi tidak bisa SK kepala masalah diperpanjangkan masa jabatan wakil kepala. Tulisannya. Iya, ini lanjutnya. Bapak Ibu kita simpulkan 11.1 lengkap suku penyakitkan. 11.2 mampu menembakkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen penetapan pengusahaan susunan organisasi madrasah. Pada dasarnya Pak. Biasanya itu sponnya apa Pak? Spon GSM itu sudah ada sponnya ya Pak. Sponnya kita kan bawa saya ini kan area ini. Kalau area itu terus Pak. Kalau sudah saya beda lagi. Pertama sudah perusahaan. Langsung sudah ada tentang organisasi belajar perkuliahan. Nanti kan oke. Karena satu lampirannya Pak banyak bukunya Pak. Karena sudah dilampirkan. Jadi struktur yang ini tadi ya. Ini kan lampiran satunya ini. Lampiran satu. Lampiran dua. Untuk penilaian yang tadi itu kan ini untuk SKH tanggalnya. Ya mungkin bisa memperbaiki nilai pertama tadi mengenai tangga yang sebelum atau yang tahun 2022 ada lagi ada juga ada 23 dan berapa ya ini 2022 Pak sama saja ini berarti kan jubinya dengan Juli ada di sini malam bulan Februari 5 bulan Pak. Terus sana. Nah, jadi rencana ya. SOP personalnya. Personalnya itu apa Pak? Person bahasa Inggris orang itu ada madrasah itu ketenagaan ya, guru dan tenaga pendidikan kan. Jadi SOP-nya tentang guru dan tenaga pendidikan. Betul enggak? Kalau SOP pendidikan tentang SP itu SOP personalnya bukan Pak? SOP penyusunan kata SP. Bukan kan? Nah, kenapa ini bisa diganti ini? Bukunya vaksin yang berisi SOP di madrasah ini sudah mulai nih. Berarti kalau sudah mulai banyak ini. Jadi pasti buat SOP banyak sekali. SOP madrasah seluruhnya coba lihat seperti apa ini ya. Jadi nah kalau apa ini kalau sudah mulai itu sudah jelas benar ini. Kalau saya ambil seperti ini. Nah ini kira perlu Pak. SOP lah, SOP bagus. SOP itu kan standar layanan ya. Maka setiap madrasah, satu madrasah itu nanti jenisnya kan harus sama. Masuk SOP-nya madrasah betul-betul. Dan setelah SOP disahkan, bukti pengusahaannya di tangan SOP itu. Ini kan ada tangan itu tangannya Pak. Kalau di atas sudah tanda, maka nggak bisa Pak. Jadi tanda-tanda yang ini standar ini, yang atas itu Pak. Disahkan oleh itu. Ya ini kelihatannya di SOP. Kan dulu diundang tampil kan, punya
seharusnya awal mula itu SOP di madrasah itu ada ratusan layanan, mulai dari standar isi. Dalam SMP itu kan masih ada layanannya Pak. Mulai standar isi sampai standar evaluasi. Itu setiap standar itu kan ada standar didikan dan pendidikan Pak. Itulah SOP personalnya Pak. Tidak ambil satu itu saja sudah jadi Pak. Atau misalkan dengan punya satu madrasah tertentu dan terkali SOP personalnya ini Pak dan selesai. Jadi Pak. Jadi biasakan menyajikan dokumen itu sesuai dengan apa? Ini kalau saya jelaskan. Jadi kalau kita SOP personalnya ya disajikan SOP personalnya. SOP personalnya betul Pak. Untuk yang dikeluarkan yang administrasi. Mungkin aja bisa terkait dengan sertifikat itu Pak Manajer, sertifikat apa? Sertifikat apa saja? Sertifikat yang maksud adalah sertifikat orang-orang yang ada di struktur. Ada struktur organisasi ada kepala. Sertifikat yang kepala itu apa? Tingkat calon kepala. Ada wakil. Sertifikat yang apa? Tingkat kepalanya. Ya, karena sertifikat itu bukti kalau yang di struktur betul profesional, orang sembarang orang. Sertifikat kepala muncul uang itu asal. Untuk profesional itu dibuktikan dokter luar ini bendahara, kepala perpus, buktinya profesional itu kan di iklan. Jadi seharusnya diikuti semua ya, supaya ada di struktur itu seharusnya memiliki bukti profesionalitasnya. Gitu. Guru itu kalau walaupun dokter, tetapi tidak atau belum memiliki sertifikat pendidik, itu belum dikatakan profesional. Walaupun bisa, tapi nasabah itu dialami profesional. Itu namanya belum dikasih TPG. Kalau dokter mendengar satu, nanti sakit, jadi kira daripada dokter belum jadi karena dengan saya. Maka cukup meyakinkan. Satu-satu dan ketiga mampu mengembangkan pedoman dan kerja dan persunjuk kerja organisasi madrasah. SP madrasah tadi seperti itu ya. Lengkap cukup meyakinkan. Lanjut 1, 2. Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah untuk organisasi pembelajaran yang efektif. Ini kata kuncinya adalah mampu mengembangkan program baru untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi. Visi-visi madrasah sudah ditujukan dan realisasi madrasah UM, AM. Ini apa? AM ya, dikatakan AM ya, 2122. Kenapa nggak ada tanda tanya apa? Hasilnya ini kan dokumen Pak. Kira-kira nanti nggak ada tanda tanya. Lupa itu. Dokumen ini yang tanda tanya apa lah ini? Ini kan, ini kan dokumen hasil kan. Ada tanda tanya apa? Oke. Jadi masalah. Kemudian ini apa ya Pak? Alumni. Ini Pak, alumni sini ya. Ada kan tiga pengalaman kan? Masuk di sini kan? Namanya 2 tahun berarti Pak. Jadi kan menurut saya tracing alumni itu sejak tahun berapa? Oh, 3 tahun. Itu memang tidak ada data alumni yang tahun pertama itu atau memang malas tracing? Apakah ada organisasi alumni sini? Apa datanya? ya Apa organisasi alumni? Yang mewakili. Oh, yang kemudian yang alumni yang mewakili angkatan pertama sampai terakhir. Perangkatan itu bukan representasi alumni. Dan itu madrasah yang menginisiasi Pak. Maka kesiswaan dan alumni itu harus menginisiasi ini. Madrasah besar masa nanti alumni pada alumni tiba-tiba jadi DPR, jadi pengusaha, jadi kiai, jadi dokter. Tapi kan nanti kumpul ke alumni UI, jadi kan bangun masjid kita pertama juga itu kan alumni itu.
Ada usaha nggak tracing itu? Zaman sekarang tracing itu mudah atau sulit? Mudah kan? Google Form, Google Form bisa di grup alumni di sosial media. Kira-kira akan ada yang isi nggak? Pasti yang merasa alumni itu pasti isi lah. Ada klasifikasi, oh alumni ini jadi dokter berapa, teknik berapa, politik berapa, jadi kiai berapa, jadi dosen berapa. Ada datanya tidak? Apanya seremoninya? Ada seremoninya. Pasca itu ada tidak lakukan tidak? Nah itu ada tidak lakukan Pak. Mumpung alumni mumpung itu tidak lakukan Pak. Oke alumni. Visi-misi tadi mana? Visi-misinya tadi apa Pak? Ya benar Pak. Ini walaupun 2 tahun kita bikin alumni saya karena itu banyak alumni. Cuma ekspektasi saya itu ekspektasinya itu karena madrasah kelas sudah jadi PPA. Alumni kan banyak sudah jadi orang hebat, ada dedikasi, ya. Coba kantor, masih kan siapa alumni? Ini visi-visi madrasah. Oh, kesimpulannya, nggak apa-apa. Kalau alumni itu tahun terakhir, katanya ya. Alumni itu tahun terakhir harus sama ikut bisa apa-apa. Tapi kalau ya sudah bisa, nanti konsolidasi luar biasa, potensinya luar biasa. 1.2.1 lengkap sangat meyakinkan. 1.2.2 mampu dan mampu dalam membangun tim yang efektif untuk mendapatkan profit unggul. Dalam sekolah sudah, SK-nya sudah, bukan sekolah sudah. Guru sini aktif MGP nggak Pak? Buktinya SK bisa ditunjukkan SK aktif, SK anggota atau pengurusnya. Ini kepala madrasah. SK-nya kepala madrasah. Dia tahu anggota MGP itu minimal berapa? Anggotanya itu minimal 15 maksimal 30 Pak. Kira-kira guru matematika maksudnya ada 15 kan? Kira-kira bisa dihitung angka DP-nya. Maka gabung Pak dengan madrasah lain Pak. Biasa nggak melarang ya madrasah sini ada rumput-rumput seperti ini nggak apa-apa untuk meningkatkan kompetensi guru nggak apa-apa. Cuma ini nggak bisa dihargai Pak. Yang dihargai MGMP yang sesuai dengan regulasi itu anggotanya minimal 15. Memang harus gabung beberapa madrasah. Malah kalau pengakuan Bapak Semarang, ada berapa sekarang? Ini makan bisa. Gurunya ada berapa sini Pak? Jadi gurunya ada berapa? Guru mamanya ada berapa? Mamanya ada 13 atau berapa? Lebih, yang lain itu mamanya ada 20-an. Iya kan? Iya, ada masalahnya. Mamanya 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 kan banyak. Ya itu kan semua lagi MGP-nya kan. Ya. Jadi ini dengan punya database SKS yang jangan-jangan SKS ini kan penting Pak. Setiap guru yang aktif di MGP kan pasti cirinya SK. SK itu dikelompoknya Pak. SK itu dikelompoknya sebagai bukti. Nah, dengan itu aktif di MGP Pak. Betul. Betul. Nanti setelah yang kali SK itu dikelompoknya Pak. Kan ada seperti Pak ini aku dari ini, Pak Ahmad ini, Pak Jono di sini. Ini buktikan itu. Program MGP ya ada. Ini kota Semarang ya. Kalau yang memiliki yang dapat program itu, Allah akan disiapkan apa ini?
Kita simpulkan. Nah, maka cukup meyakinkan. 1, 2, 3 mampu menerapkan berbagai teknik pembaruan dalam program pembelajaran. Atau ASP bisa disebutkan. Jadi mari dirinya satu program alamat. Masa guru-guru yang program minimal ada juga. Ada fotonya. Program makan kesiswaan, coba lihat program kesiswaan. Lalu kita ada 14 masih juga ya, 14. Nah, ini program kegiatan kesiswaan. Ini ada Wah, kaki. Karena mereka tidak betul mereka memikirkan kehidupannya dirinya sendiri. Oh iya gitu. Iya lagi foto. Besok kita pensiunnya foto. Oh iya. Son. Kasih Boris. Pembahasan antara ketemu jadi kalau misalkan dengan yang lagi karena ini keluarga bagian dari program kesehatan ini belum bunyi di sini itu ada tapi ada SKS satu itu tadi maka juga mau harus melakukan di program kesehatan itu sudah kita sebutkan saja ya. Maka sangat meyakinkan. Satu tiga, mengelola hubungan antar madrasah dan masyarakat dalam rangka menjalankan hubungan ide, berbeda dan budayaan. Indikatornya merencanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah masyarakat. SK komite, ADAT, bukan kerja, laporan. Tadi ya, anak tadi ya, semua SK terkait dengan latar naskah nanti dicek lagi. Latar naskahnya itu sebenarnya salah, tapi salah. Nanti diperbaiki. Itu deh. Dia paham ya, sampai masalah ini. Masa baca 2004-2027 ya dulu, baru ya Pak Alimam, Pak Alimam, Pak Fauzan itu pengawas yang ngawasi komite atau pengawas PRI yang ada di komite? Pengawas komite, Pak. Pengawas yang ngawasi komite biasa. Ya, jabatan jangan pengawas. Ya Pak, dalam sebut di komite itu jangan apa? Misalnya langsung anggota saja nggak apa-apa. Jabatannya itu jabatan dalam keputusan nggak ada Inovasi mungkin Pak. Ingat statusnya pengawas sih. Laporan tiap tahun untuk kegiatan rapat dan program kerja selama 3 tahun. Setiap mengeluarkan lalu kemudian Lu bagian SD-nya. Kembang lu sini.
SD. Seminggu. Tiga maksudnya berarti makan ya. Sumber dari COVID itu hampir makan. Luar biasa bisa. Iya. Itu tuh membangun sini Urukan, Pak. Di Madu, ada yang paling besar itu di Madu dari mana ya? Madu itu 5. Ini ada 4 luar biasa. Itu orang-orang kalau mereka anak ini. Emosi. Ini emosinya. Jadi keluaran Emosinya jangan biasa. yang emosinya. Emosi kena terbunuh. Ya, kalau di sini jangan lagi di sini. Emosi dulu. Jangan intinya saya. Dan dari Unisula, dari UNES, dari Ini ada. Ini surat juga nih, undi. Termasuk saya menuju dari komunitas kita, parkir. Ada daftarnya nggak ya? Daftar emosi dengan siapa saja. Ada berapa emosi? Iya belum. Iya, iya. Bisa banyak itu kan ketika menjelaskan dengan siapa dan berapa. Jadi kita tekan untuk emosi diri, siapa emosi dengan siapa. Ada program kegiatan kerjasama, ada kan? Memiliki program kegiatan kerjasama. Yang bisa menjelaskan program kegiatan kerjasama ini apa maksudnya? Program kegiatan kerjasama ini adalah breakdown dari diri emosi banyak ya. Di breakdown menjadi program kegiatan kerjasama. Laporan kegiatan program kerjasama itu kan emosi misalkan. Dan ada 10 emosi. 10 emosi itu minimal ada 10 kegiatan kerjasama. Tapi bisa 20 karena satu emosi bisa lebih dari satu kegiatan, Pak. Contoh puskesmas. Kan kegiatan tidak hanya satu, Pak. Contohnya itu, Pak. Karena harus ada datanya, data ini katanya dari indikator ini. Program kegiatan kerjasama. Ada nggak? Kalau jelas, ini jangan dari ya, tapi untuk kegiatannya apa? Datanya nggak ada. Hanya ada emosi. Beberapa laporan. Maka besok diperbaiki. Emosi dikembangkan dari 1. Ada daftar isinya. Ini ada notulensinya nggak? Kalau ini nggak ada notulensi, besok nonton PKKM, dia bingung mana ya? Apa ya, Ben? Masukan tadi kita banyak masukan dengan orang kira-kira. Jadi kalau ada masukan di notifikasi, tapi kalau kadang-kadang dia paling mana ya, masuk ke apa orang di rumah. Termasuk ini emosi kan banyak. Ada dapatnya emosi juga pertemuan dengan siapa, itu satu. Setelah itu dibentuk menjadi program kegiatan kerjasama. Dengan puskesmas kegiatannya apa saja, dengan polsek apa saja, pelapor apa saja, dengan komisi apa saja itu kan. Itu ada namanya kegiatan kerjasama.
Setelah itu kalau dilakukan kegiatan ada laporannya, ada dokumentasinya. Itu dia. Untuk notulensi kegiatan ini sudah dilaporkan Distribusi apa ini? notulensi Memberitahu. menginformasikan. Setiap kegiatan Pak, setiap muncul laporannya itu. Bicara apa kegiatan tidak ada tiga apa Pak. Masing-masing kegiatan ada bagian itu ya sekarang rata-rata. Ya, ini berarti mengapa di dokumen 1.3.1 lengkap sangat meyakinkan. 1.3.2 lengkap cukup meyakinkan. 1.3.3 memanfaatkan dan memelihara hubungan kerjasama dengan lembaga operasional masyarakat. Tadi yang lengkap cukup meyakinkan. 1.4 mengelola proses penerapan action sesuai dengan arahan ketentuan pendidikan nasional. Mengaplikasikan membantu itu yang masih pada standarisasi. Nanti ada artinya disesuaikan ya, belum berdasarkan tadi ya. Bahkan pelajaran tanda tangannya, daftar penilaiannya ada, daftar penilaiannya itu sudah selesai ya. Maka akan meyakinkan. 1.4.2 mengaplikasikan pengembangan proses pengembangan pembelajaran yang masuk pada standar proses. Bukan dalam kampus ada MPP. Tunggu tesnya rasionya berapa? Pertanyaannya. Ya berapa? Guru fisika siswa dipinjami buku nggak fisika? Dipinjamkan kan? Berapa pulang nggak siswa? Rasio buku dan semua layanan juga ada SPP-nya. Jika SPP ini menjadi penting bagi standar layanan di madrasah ini. Yang kedua terkait dengan emosi yang ini menjadi wujud madrasah ini kemudian menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam rangka peningkatan pendanaan dari siswa maupun guru di madrasah ini atau eksklusif dalam kegiatan yang lain kegiatannya belum dimaksimalkan sehingga dalam kegiatan kerjasamanya sudah tidak maksimal. Kemudian terkait dengan pelaksanaan monitoring di monitoring internal madrasah, saya yakin masih dilaksanakan kegiatan itu, tapi dalam pelaksanaannya tidak cukup dengan dokumentasi dalam pelaksanaan monitoring. Misalkan instrumen monitoringnya, laporannya atau tidak dari monitoring tersebut. Yang selanjutnya terkait dengan supervisi pembelajaran di Kementerian Agama itu ada KM 6 tahun 2021 tentang supervisi pembelajaran yang kemudian diturunkan menjadi keputusan Presiden nomor 63 tentang perwujudan supervisi pembelajaran untuk madrasah aliyah itu kelihatannya itu belum dijalankan di madrasah ini, masih menggunakan instrumen lama. Jadi ini menjadi catatan karena kita sebagai pelaksana regulasi harus menggunakan regulasi dari Kementerian Agama. Yang selanjutnya adalah buku induk Pak Habib. Buku induk ini kelihatannya sudah beberapa tahun ini tidak dikerjakan buku induk ini. Dan yang terakhir terkait dengan RPM khususnya dalam pembuatan master plan pembangunan madrasah. Karena madrasah ini masih punya potensi berkembang sangat besar, sehingga saat itu kan master pembangunan juga. Biar madrasah ini secara bangunan itu memiliki nilai estetis yang baik. Itu mungkin dari saya yang tidak bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyajikan dokumen bantu saya membuktikan dokumen yang disajikan oleh kepala dan tim. Tentunya dalam menyajikan dokumen, dalam menyajikan dokumen ini saya banyak salah, banyak hilang, kata yang mungkin tidak perlu, banyak videonya ngecek mungkin. Tugas saya itu mau ngecek, main itu tugas saya. Jadi jangan sakit hati jika tak ngecek itu. Padahal nanti saat itu dari saya simak. Jadi dengan dari etika tadi saya mengenal yang sebelumnya. Dari saya sekian waktu sebelumnya kami bersama pada Pak Afif untuk menggunakan evaluasi menurut dan menutup.
Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya untuk pendidikan itu bersama madrasah 4 tahunan di Letman 2 Kota Semarang sudah selesai dengan beberapa catatan yang perlu segera dicatat. Sekali lagi segera dicatat. Pertama terkait dengan misalnya SOP standar operasional pelayanan. Prosedur standar prosedur pelayanan SOP. Tentunya nanti Pak Kepala harus melibatkan yang lain karena pelayanan itu kan melibatkan juga yang lain. Contoh sederhananya misalnya ada orang legalisasi. Siapa sih orang legalisasi itu? Termasuk mulai dari waktunya maksimal berapa lembar. Tentunya yang tidak boleh adalah biaya, tidak boleh ada biaya. Jadi harus ada masing-masing seluruh yang kegiatan yang ada di madrasah ini itu harus ada SOP. Mulai dari SOP penerimaan siswa baru, SOP pelaksanaan ujian, SOP mungkin rekrutmen guru, SOP misalnya untuk peringatan mengingatkan anak oleh BP dan sebagainya. Jadi seluruh apa yang dilakukan oleh guru atau sivitas aktif yang ada di sini itu harus ada catatannya. Dan itu wajib ada standar bahwa kita memang ketika dipilih misalnya, loh ini legalisasi ijazah kok sampai berhari-hari. Ternyata di SOP kan yang berhari-hari. Walaupun SOP itu salah, tapi sudah ada standarnya. Maka harus ada ukurannya untuk ukur juga. Misalnya Pak Jun ada orang legalisasi. Kebetulan Pak Junnya tidak ada. Yang tanda-tanda memang legalisasi harus kepala madrasah. Maka harus ada waktu. Biasanya misalnya kalau kepalanya ada paling maksimal 1 jam selesai. Tapi kalau kepalanya tidak ada karena ada tugas lain, maka diberi waktu berapa hari. Jadi tetap nanti harus segera ditindaklanjuti. Terus berikutnya rencana pengembangan madrasah. Saya kira memang itu hal yang wajib. Pak Jun itu punya obsesi panjang yang sangat banyak untuk pengembangan madrasah ini. Walaupun beliau masih sama seperti saya 1 tahun lagi, tapi harus tertinggal di rencana pengembangan madrasah ke depannya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan harus ada. Contoh tadi menyampaikan bahwa akan pengen punya boarding. Tapi sementara dunia nanti kalau ada boarding itu di mana, terus nanti konsepnya seperti apa, harusnya sudah bukan hanya ada di dalam bayangan kita, tapi benar-benar sudah ada master plan-nya untuk seluruhnya. Misalnya lab juga kan belum ada kan, lab terpadunya juga belum ada. Itu harus sudah masuk di rencana program yang mungkin bisa masuk di program jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Yang bisa saja memang mensinergikan antara anggaran pemerintah dengan anggaran dari komite. Terakhir tadi juga disampaikan terkait dengan legend atau hidup itu berdasarkan pengalaman kami. Saya itu mengelola madrasah di madrasah itu sudah puluhan tahun. Hampir usia saya habis di madrasah mulai dari tahun 90 sampai sekarang saya di madrasah. Jadi namanya buku hidup di satu madrasah itu wajib ada. Apapun bentuknya. Tapi kalau bisa yang bentuk cetak dulu, yang digital, kalau sekarang sudah digital, wajib ada digitalnya ada. Yang digitalnya ada. Tadi ditunjukkan kan? Bentuknya apa? Untuk linknya memang untuk yang yang Nah, itu. Jadi harus ada karena apa? Jadi mungkin 10, 20, 30 tahun lagi. Jadi saya pengalaman Pak, ada orang legalisasi ijazah di tahun 87. Berarti sudah berapa tahun? 87 untuk nyalek. Ijazahnya gila. Dokumen kami tidak ada. PGA-nya sudah tutup. Saya mencari di mana? Contoh misalnya ini saya dokumen PGA, masih ada nggak dokumen PGA di sini? Nah, kalau ada itu memang yang diharapkan mestinya harus diamankan.
Minimal jadi arsip itu minimal mungkin 100 tahun baru bisa clear. Karena ada. Iya, kalau 100 tahun kan sudah, yang punya kemudian sudah tidak ada. Karena kemarin 40 tahun. 40 tahun, usia sekarang 65 tahun itu mau nyalek. Jasanya gila. Untungnya dokumen di madrasah KPDA masih ada. Jadi bisa kami bantu. Kita kan senang kalau alumni kita nanti besok jadi orang-orang yang penting di pemerintahan. Salah satunya kita bantu dengan mempermudah ketika dia memproses administrasi. Walaupun ada juga kasus dia lulus PGA itu langsung pergi Pak, ijazahnya tidak diambil. Itu sudah 30 tahun baru mau diambil. Sudah ada sekolahnya, sudah tidak ada ijazah. Terus aku begini, dan dia merasa ijazahnya belum diambil. Dan dia cuma disandar. Tapi karena ada legernya, kita bisa berdasarkan leger. Nanti anggap saja, biasanya kan kita kayak misalnya SIM, kita STNK kan tinggal lapor polisi. Nanti berdasarkan laporan polisi kita buatkan penggantinya. Kita buatkan penggantinya sesuatu ijazah yang aslinya belum diambil. Tapi kami agak gila, kami buatkan. Tapi ada dokumen kita mencari untuk mengganti surat pengganti ijazah. Jadi kita pikir bahwa presiden kita ijazahnya ragukan karena waktu itu SMA itu beralih menjadi berubah sama seperti kasusnya PGA. Jadi kalau orang legalisasi ijazah tahun dia PGA, legalisasi ini pasti lantaran tanya lo PGA gimana? Oh yang legalisasi Aliyah. Kalau orang tahu sejarah, oh Aliyah itu dulu awalnya PGA, tapi orang tidak ngerti. Loh itu ada ijazah PGA, ijazah ijazah apa? Ditolong leger Pak Kepala, hidup apapun caranya. Kalau memang mau digital silahkan digital, tapi harus ada versi cetak. Kalau zaman dulu kan ditulis pakai apa? Oke lah, kalau web mungkin sekarang sudah pada datanya semua, silahkan versi tetap dengan digital, tapi ada versi cetak. Jadi ketika kami nanya, ada dokumennya yang itu rutin tiap tahun diterbitkan. Yang masuk ke ajudan apa? Khawatirnya nanti ketika versi cetaknya, versi digitalnya hilang, kalau versi cetaknya tidak ada, apakah kita nanti akan komplain oleh alumni kita yang kesulitan kita jasanya hilang? Dokumen-dokumen seperti itu sangat penting. Dan ijazah itu tadi berlakunya sangat panjang. Maka kami ketika menyerahkan ijazah sangat hati-hati. Tahun ini banyak kejadian unik. Ada satu madrasah sudah ditulis semua 2 kelas 35 anak itu 10. Ternyata dia yang itu tugasnya untuk jurusan IPS sudah habis ditulis 3 bulan di halaman depan, belakangnya ternyata IPA. Belakangnya IPA bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Akhirnya kan jadi ijazah rusak, lapor kami. Ada lagi yang lucu, ketika menerima dokumen dari kami dari Kemenang, tidak dicek satu-satu. Begitu sampai di rumah, ada 70 nomor di tengah-tengah yang hilang. Hilang, sulit saya sekarang, entah apakah masalah cetak atau seperti apa, 70 nomor hilang yang di tengah-tengah. Jadi yang menerima ijazah belangko itu karena melihat betulnya ijazahnya 400, ada nomor 1 sampai 400. Nomornya urut pas, yang awal 1 sampai 10 dan terus yang akhir 360 sampai 400 ada. Tidak dicek yang tengah-tengah. Ternyata yang tengah-tengah versinya madrasah tidak. Lapor ke kami, padahal sudah buat pernyataan, sudah buat surat pernyataan bahwa sudah punya ijazah dengan lengkap. Akhirnya kami jadilah. Jadi ijazah itu jadi sangat penting karena itu berlakunya sangat lama. Saya kira itu dari sekali lagi beberapa catatan yang sudah dijelaskan Pak Zul. Rencana perubahan madrasah saya kira penting karena dengan punya obsesi yang sangat tinggi walaupun dengan mungkin sama seperti saya akan berbeda, tapi tetap harus bisa hindari konsepnya madrasah ini akan seperti apa. Atau misalnya untuk partisipasi banjir seperti apa sudah misalnya dipikirkan.
apakah ini sudah cukup atau tidak, itu sudah mulai dari sekarang ada solusi-solusi. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu suksesnya PKKM, pengurus komite, Pak Ali Imron, juga sahabat saya saya kadang lupa ada Pak Dia Sipau, bukan Bapak, karena sudah merasa dekat gitu. Jadi Mas Paul sendiri sering dipanggil karena dulu almarhum Pak Habib sayangnya sangat beliau, tapi panggil itu ya dibedakan dengan yang lain. Juga Pak Kasih Tema, Dr. Pak Dozi, pengawas madrasah, juga tidak lupa kepala 2 Kota Semarang serta sahabat-sahabat saya, guru dan tenaga pendidikan pada mahasiswa Kota Semarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf mungkin ada tutur kata kami ketika datang ke sini ada yang kurang pernah kami hormati sebesar-besar. Marilah acara PKKM 4 tahunan pada MAN 2 Kota Semarang kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.